Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tugas besar artificial intelligence mengenai prediksi harga handphone. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dengan NIM 12022000037 dan teman saya Kowi Muhammad Rofizudi dengan NIM 12022000029. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai program pada Google Colab. Yang pertama ada import package yang diperlukan untuk mengimport yaitu dengan cara mengimport pandas SPD. Setelah itu kita mendireksi dataset dari file CSV dengan cara from Google Colab import drive amount content drive untuk menghubungkan ke Google Drive. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan dataset, yang dimana di sini dataset yang telah ditampilkan sudah diubah ke dalam bentuk integer dan float dengan cara PD set option display max row none. Dan sini ada dua data, yaitu yang pertama data train head dan juga data test head. Selanjutnya yaitu melihat tipe data setiap fitur atau kolom dan mengecek data yang kosong dengan cara train.describe. Selanjutnya hasilnya yaitu seperti yang tertera di bawah. Dan yang kedua ada test describe, yaitu seperti yang tertera di bawah, yaitu 1000. Dan selanjutnya yaitu ada 4 konversi data frame Panda ke array NumPy. Di sini ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel X data fitur dan yang kedua variabel Y sama dengan data target. Yang dimana data targetnya yaitu kita mencari price dari HP tersebut. Selanjutnya yang kelima, tampilkan plot atau diagram batang dengan menggunakan seaborn.conplot yang dimana tertera pada program di sini. Dan selanjutnya ada hasilnya, yaitu seperti yang di bawah. Beserta ada beserta diagram plotnya. Oke, yang selanjutnya yaitu tampilan balance pada target value data price range. Di sini tampilan balance pada target value data price range yaitu seperti ini, yang dimana nilai 1 adalah nilai yang tertinggi dan berwarna hijau, dan yang abu-abu adalah nilai terendah. Oke, dan di bawahnya ada diagram plotnya lagi. Oke, selanjutnya ada pembagian data, yang dimana yang pertama ada train validation split untuk melihat banyak data yang dilatih atau diuji, yaitu seperti ini programnya, yaitu from sklearn.model. Dan di bawah ada hasilnya, yaitu yang pertama data banyak data latih setelah dilakukan train validation split yaitu 1800, dan banyak data uji setelah dilakukan train validation split yaitu sebanyak 200. Oke, selanjutnya ada k-fold cross validation, yang dimana untuk melihat akurasi dari model, yaitu programnya seperti ini, from sklearn model selection import cross val score dan from sklearn svm import svc.
Itu dengan akurasi yang pertama yaitu model SVM untuk tiap volt sama dengan 0,9775, 0,9675, 0,9675, 0,9725 dan 0,98, dan akurasi model SVM dengan 5 volt cross validation yaitu 0,973. Oke, selanjutnya normalisasi data via processing standar scalar. Seperti ini. Yaitu yang pertama dengan cara from scalar import preprocessing, yang kedua scalar preprocessing import standar scalar, dan di bawahnya ada hasilnya yaitu array seperti ini. Dan lanjut ke selanjutnya yaitu ada model klasifikasinya. Yang pertama ada decision tree, dan penjelasan dari decision tree adalah algoritma pembelajaran mesin supervised digunakan dalam algoritma klasifikasi dan regresi yang berbentuk seperti pohon. Dan untuk pemrogramannya itu seperti di bawah ini. Pertama import decision tree classifier, dan hasilnya seperti di bawah ini. Nilai klasifikasi dengan menggunakan decision tree classifier yaitu seperti ini, dan juga akurasi dengan menggunakan decision tree adalah 0,84. Oke, lanjut ke bawahnya yaitu KNN neighbor classifier. KNN atau K-nearest neighbor merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah K-data terdekat atau tetangganya dengan cara from scalar metric import accuracy score confusing metric untuk mendapatkan hasil ini. Hasilnya yaitu akurasi dengan menggunakan K-neighbor classifier yaitu 0,85. Selanjutnya ada logistic regression. Pertama di sini kita tidak memakai ANN dikarenakan ada kesalahan pada program ANN yang kita kerjakan. Untuk menggantinya kita menggantikan dengan logistic regression. Yaitu logistic regression digunakan untuk klasifikasi serta regresi untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan cara from scalar linear model import logistic regression untuk akurasi confusion matrix classification report, dan hasilnya yaitu ada pada akurasi logistic regression yaitu sebesar 0,575. Dan yang terakhir ada menampilkan diagram batang dari hasil klasifikasi. Dan yang paling tertinggi didapatkan oleh logistic regression. Dan untuk program yang ada di VS Code mungkin saya akan lempar ke Kowi. Baik. Oke, selanjutnya yaitu program dari VS Code ini ada 3 program utama. Kami akan menjelaskan program pertama dulu yaitu prediksi harga handphone. Di sini kami mengimport package library yang diperlukan, import pandas SPD, import matplotlib.pyplot SPLT, import seaborn as SNS. Lalu kami membaca dataset yang diperlukan dengan menggunakan variabel train dan test. Lalu selanjutnya kami mendisplay maksimum baris dan juga maksimum kolom dari data yang telah dibaca, yang diimport datasetnya. Lalu lanjut saja, kami di sini menampilkan conplot yang dari Google Colab tadi. Selanjutnya kami di sini menampilkan train.plot untuk membandingkan antara variabel X sebagai price range dan variabel Y sebagai RAM menggunakan
scatter. Lalu juga ada trend.plot, membandingkan antara variabel X yaitu price range dengan variabel Y baterai power. Lalu ada perbandingan antara variabel X price range dengan variabel Y FC, dan juga ada perbandingan antara variabel X price range dan juga dengan variabel Y end course. Lalu selanjutnya kami melakukan import library Seaborn as SNS. Ini untuk di sini untuk melakukan korelasi. Lalu ada trend.plot, kindbox ini, dan juga ada mendropkan variabel X pada kolom price range, dan juga ada dari dataset trend price range. Kurang lebih di sini langkahnya sama dengan yang di Google Colab. Kami melakukan split menggunakan valid validation split, dan juga menggunakan pre-processing standard scalar. Lalu ada algoritmanya decision tree classifier, lalu ada algoritma KNN, di sini K-nearest neighbor classifier, dan juga ada logistic regression. Lalu di sini menampilkan akurasi score seperti yang ada di Google Colab. Selanjutnya itu ke file yang kedua, yaitu app.py. Oh iya, sebelumnya ke artificial intelligence dulu. Dari sini kami mengimport library pandas dan sampai NumPy, lalu membaca data dari dataset mobile press, dan memprintkan data, lalu melakukan mendefinisikan variabel X dan Y, yaitu untuk melakukan target ke price range. Lalu di sini kami melakukan split, lalu menggunakan KNN classifier untuk pemodelan klasifikasinya. Lalu sampai di sini yang terakhir, yaitu import pickle, ini untuk mengubah atau mengkonversikan program dari klasifikasi KNN ke dalam bentuk file model.pkl, yang nantinya digunakan file ini untuk di file program app.py. Di app.py ini kami mengimport Flash untuk membaca dari template. Lalu ada import pickle yang mana ini untuk membaca file model.pkl yang telah dibuat pada program artificial intelligence.py. Nah, di sini kami melakukan definisi variabel model file untuk mendefinisikan model.pkl, file.pkl itu. Lalu di sini ada variabel model untuk meload data model filenya menggunakan fungsi pickle atau library pickle ini. Lalu di sini ada index ini untuk menampilkan template yang ada di web harga HTML ini. Jadi untuk tampilan di websitenya nanti di Heroku-nya. Lalu di sini kami melakukan prediksi ini adalah hasil perhitungan antara value yang ada di data fitur ke 20 data fitur dari baterai power sampai dengan wifi, yang mana nantinya untuk menentukan kelas harga atau data targetnya berupa price range. Di sini kami mendefinisikan integer baterai power sampai wifi untuk
mendeteksi value dari data fitur ke-20 ini, ke-20 data fitur. Lalu di sini kami melakukan prediksi menggunakan fungsi model.predict data yang telah didefinisikan. Kami melakukan fungsi if else apabila prediksi ke satu itu maka outputnya harga kelas 1. Apabila hasil prediksinya itu sama dengan 2 maka outputnya harga kelas 2. Lalu apabila prediksinya sama dengan 3 harga kelas 3, dan lainnya itu adalah harga kelas 0. Di sini untuk membaca template yang untuk digunakan untuk tampilan websitenya, dan juga di sini untuk merun app.py. Selanjutnya itu ada template-nya sendiri, yaitu web harga SP, web harga HP, HTML. Di sini kami membangun rancangan template desain dari websitenya itu dengan judul prediksi harga kelas mobile device. Lalu di sini ada spesifikasi mobile-nya. Kami memasukkan spesifikasi mobile ini ke 20 data fitur tadi, dari baterai power sampai dengan WiFi. Ada 20 data fitur untuk mengecek spesifikasi atau menginputkan spesifikasi handphone yang mau dicek harganya. Selanjutnya di sini ada tampilan prediksi range harga handphone yang nantinya akan menampilkan hasil dari range harga kelas mobile nanti sesuai dengan prediksi yang telah dibangun pada app.py. Selanjutnya sudah sampai situ kami akan mendemonstrasikan website yang telah kita bangun menggunakan Heroku. Nah, ini websitenya. Di sini kami bisa menginputkan atau memasukkan spesifikasi mobilenya dari baterai power sampai dengan WiFi sesuai dengan data fitur yang telah diprediksikan, yang telah dianalisis. Kita inputkan saja salah satu contohnya. Misalnya kita inputkan 100 semuanya. Kita samakan saja 100 semua. Nah, Encore, PC, backside, backsuite, RAM, SCH, SJW, talk time, 3G, touchscreen, WiFi. Nah, dari sini kita bisa melakukan prediksi range harga handphone apabila kita klik ini. Coba kita prediksi. Maka akan tertampil di sini range harga kelas mobilenya itu kelas 0 atau yang termurah gitu ya istilahnya, low end. Selanjutnya kita coba lagi inputkan data dengan spesifikasi yang berbeda, yang lebih tinggi nilainya. Kita inputkan angka 1222. Coba kita inputkan semuanya. Maka ketika kita klik prediksi akan menghasilkan harga kelas 1 dari klasifikasi spesifikasi 1222. Begitu pula apabila kita coba yang lebih tinggi lagi maka akan menampilkan sesuai dengan kelasnya. Sebagai contoh 2000 coba ya. Ini kita inputkan 2000 semua.
Iya, sampai WiFi, lalu akan menampilkan harga kelas 3 dan yang tertinggi ini harga kelas 3 berarti ya. Udah masuk ke 2000 berarti. Ya, kurang lebih begitu demonstrasi dari kelompok kami yang menampilkan hasil range harga kelas handphone sesuai dengan spesifikasi yang diinputkan. Kami kembalikan lagi kepada Fadil. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.